proses sampai tanah kuburan bisa menjadi perantara ilmu hitam? Benarkah dengan menaburkannya bisa merugikan sang calon korban? Apa pula tuah kain kafan milik jenazah yang baru dimakamkan ini hingga dicuri dari pusarannya? Lalu, benarkah ilmu hitam santet pada awalnya merupakan ilmu yang berasal dari aliran putih? Malam ini, Misteri Dunia akan mengupasnya. Di zaman serba canggih seperti sekarang, sulit rasanya mempercayai praktik ilmu hitam seperti sihir, santet, susuk, pesugihan, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu gaib ini sendiri memiliki berbagai tujuan, mulai dari menambah kekayaan hingga mencelakai orang lain untuk membalaskan dendam. Tapi yang pasti, apapun praktik ilmu hitam yang dipilih, dalam prosesnya kerap melibatkan perjanjian bersama jin lewat perantara dukun dengan ilmu dan media tertentu. Beragam kisah mistis kerap muncul di area pekuburan. Selain dipandang sebagai tempat yang angker, kuburan juga dipandang sebagai tempat keramat yang dituahkan. Oleh karenanya, hampir segala hal di kuburan dianggap tak bisa diperlakukan sembarangan. Mulai dari prosesi pemakaman hingga cara bersikap di tempat ini yang memiliki aturan-aturan tertentu. Sebagian mitos ada yang bersumber dari aturan tersebut, dan sebagian dari aturan itu identik dengan unsur-unsur lokalitas kedaerahan. Salah satu mitos tanah kuburan yang pertama berkenaan dengan kebiasaan orang Indonesia. Konon, siapapun dilarang menunjuk tanah kuburan dengan jari telunjuk. Mitosnya, setelah menunjuk sebuah kuburan dengan jari telunjuk, maka jari tersebut bisa membusuk hingga terputus. Mitos selanjutnya adalah larangan mengambil tanah kuburan yang sering dikaitkan dengan berbagai hal mistis yang cukup mengerikan. Salah satunya untuk berbagai urusan gaib seperti santet hingga pesugihan. Banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa tanah kuburan adalah salah satu media ilmu santet yang wajib ada. Praktek ini pun bisa dilakukan untuk mengganggu bisnis milik seseorang hingga menglariskan usaha sang pelaku. Tak menampak memang bahwa praktek tersebut tergolong negatif dan dipandang sebagai ilmu hitam karena bisa merugikan orang lain. Seperti yang terlihat dalam video CCTV satu ini, di mana seorang wanita diduga menaburi tanah kuburan di depan toko orang lain. Konon, upaya itu ia lakukan agar usaha di tempat itu tidak laku lagi. Orangnya nih, astagfirullahaladzim, orang iri, astagfirullah. Naruh tanah kuburan di toko saya. Diketahui, santet tanah kuburan biasanya akan ditabur di makanan atau disebarkan di tempat usaha milik orang lain. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berniat merugikan orang lain itu akan mendatangi paranormal yang menyediakan jasa santet tertentu. Mereka percaya dengan menabur tanah kuburan di lokasi usaha milik korban, maka bisnisnya tak lama lagi akan gulung tikar. Kejadian janggal yang diduga terkait praktik ilmu hitam pun terjadi di Tasikmalaya beberapa tahun lalu. Kerusakan makam ini bahkan sempat menggegerkan warga di desa Pakemitan di kecamatan Cikatomas. Pasalnya, kerusakan itu bukan terjadi hanya pada satu makam saja, melainkan 37 makam jumlahnya. Kerusakan itu pun terjadi dengan pola yang sama, yakni tanah yang diambil adalah yang berada di dekat batu nisan saja. Dari pemeriksaan warga dan pihak kepolisian, tidak ada tulang belulang di pemakaman yang hilang. Besar kemungkinan pelaku perusakan dilakukan oleh warga yang mendalami ilmu hitam atau pesugihan.
kalau kita kerucutkan, tanah-tanah kuburan yang dipakai juga harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya yang meninggalnya tidak wajar di sini, baik itu yang meninggal karena kecelakaan, meninggal karena pembunuhan, bahkan bunuh diri gitu. Dan ada juga tanah-tanah yang berasal dari orang-orang yang dulu seperti disepuhkan gitu, ataupun orang-orang yang memiliki kekeramatannya tersendiri seperti petilasan ataupun sosok orang yang memiliki wasito waktu hidupnya gitu. Jadi hal ini sebenarnya tidak dibenarkan ketika menyalahgunakan, kalau yang lebih tepatnya adalah menyalahgunakan sebagai syarat untuk mencari kekayaan ataupun menyelakakan orang. Konon, seorang paranormal akan melakukan ritual untuk meminta tuah dengan bantuan jin, dan kekuatan gaib itu akan didapat melalui media tanah kuburan. Bukan tanpa syarat, sang pelaku diyakini harus menggunakan tanah kuburan dari makam seseorang yang baru meninggal dunia, kurang lebih 7 hari lamanya. Dalam waktunya, itu meninggalnya juga ada syaratnya juga. Jadi ada yang pas meninggalnya itu malam Selasa Kliwon, bahkan ada yang pas malam Jumat Kliwon, contohnya itu. Makam-makam yang ini itu biasanya akan dijaga selama 35 hingga 40 hari. Jenis ilmu santet ini pun dapat bekerja dengan sangat cepat. Konon dampaknya para pelanggan yang datang ke toko yang sudah ditaburi tanah kuburan akan melihat toko tersebut tutup atau bahkan tak menarik lagi untuk dikunjungi. Yang satu ini lebih aneh lagi. Konon tanah kuburan bisa jadi syarat untuk melariskan dagangan. Entah apa yang menjadi pembedanya, namun praktek seperti ini masih sulit diketahui cirinya. Akibatnya, banyak konsumen atau pembeli yang tak sadar jika makanan yang dibeli hingga dikonsumsi itu mengandung jampi-jampi dan hal-hal berbau mistis lainnya. Nah, setelah diambil itu tujuannya sebenarnya orang ini ingin menemui sosok itu, gitu. Jadi nanti seperti membawa, baik secara baik-baik ataupun secara paksa, gitulah. Ketika sudah dinegosiasi dulu jauh-jauh, jadi sudah ada komunikasi tentunya secara batinnya, terus tanahnya itu untuk menaklukkan ataupun untuk menutup saingan warung-warung sebelah gitu. Nah, ini siapa yang dibawa? Ini yang dibawa sebenarnya entitas-entitas pocong itu tadi. Jadi mereka seolah-olah dipenjara, diperangkap untuk dipekerjakan gitu. Jadi semisal warung ini kok kelihatannya sepi, dan ada orang yang datang ke situ kok melihat banyak pocong kalau malam pada duduk-duduk di situ. Terus juga masakan yang dimasak itu baru pagi selesai dimasak, logikanya kan itu bisa bertahan sampai malam ya, tengah hari sudah basi misalkan gitu, dan berbau menyengat seperti bangkai atau seperti mayat gitu, karena entitasnya ini yang dibawa. Ilmu hitam dengan media perantara kain kafan sampai dengan bulu perindu konon memiliki khasiat yang sangat dahsyat nampaknya. Seperti apa efeknya? Sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Dalam perhelatan dunia astral atau gaib, banyak sesuatu yang terjadi tak masuk akal karena keberadaannya yang masih dipertanyakan. Selain itu, posisi ilmu gaib di mata penganut empiris hingga kini masih dipandang sebelah mata. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan masih ada peminat yang percaya akan hal-hal yang sifatnya gaib tersebut. Bukan untuk diperdebatkan memang, namun ancaman berupa ilmu sihir dan ilmu hitam masih kental di tatanan masyarakat Indonesia. Bagi umat muslim yang telah meninggal dunia, benda satu-satunya yang akan dibawa ke liang lahat adalah kain kafan yang membalut tubuhnya. Namun apa jadinya jika kain kafan justru dijadikan perantara dalam melakukan pesugihan ataupun juga ilmu hitam? Pada bulan September tahun 2020 lalu, warga desa Kesamben di Kecamatan Ngoro, Jombang dihebohkan dengan temuan makam yang dibongkar orang tak dikenal.
kali ini bukanlah kasus pembongkaran biasa, sebab sebuah kuburan seorang ibu muda yang baru berusia 1 hari ditemukan terbongkar. Sedangkan kain kafan yang membalut tubuhnya raib dicuri. Melihat kejadian itu, banyak yang meyakini kain kafan tersebut akan digunakan sebagai media pesugihan atau ilmu hitam. Hilangnya kain kafan dari kuburan itu biasanya ada oknum-oknum yang memang mencari kain kafan ini untuk tujuan keilmuan ilmu hitam, ataupun bisa jadi digunakan untuk sebagai pelaris atau pesugihan. Pesugihan kain kafan seperti ini diyakini sudah lama ada dan dilakukan penggiat supranatural sejak di masa lampau. Mereka percaya jika ingin cepat kaya, maka salah satu cara cepatnya adalah mencuri kain kafan dari jenazah orang yang baru meninggal dunia. Tidak sembarangan memang untuk melakukannya. Konon, pesugihan kain kafan ini akan semakin ampuh jika diambilnya pada hari Selasa Kliwon dan juga Jumat Kliwon. Biasanya kain kafan yang diambil dari kuburan ini itu ada syarat-syarat tertentunya, seperti yang mati ataupun dia meninggal dalam keadaan kecelakaan, mati berdarah, atau pembunuhan. Dan matinya ini biasanya yang diambil itu malam Jumat Kliwon ataupun di hari Jumat Kliwon. Nah, jadi unsur-unsur syarat inilah yang harus dipenuhi oleh si oknum praktik ilmu hitam ini tadi. Tak hanya itu saja, kekuatan magis yang bisa membuat orang cepat kaya ini pun memiliki syarat yang lainnya. Disebutkan kain kafan itu akan semakin bertuah jika sang pemiliknya adalah wanita yang baru meninggal dan dalam kondisi belum menikah alias perawan. Bukannya tanpa resiko, jika nekat melakukan pesugihan kain kafan seperti ini, petaka pasti akan menghampiri. Konon, arwah jenazah yang kain kafannya dicuri itu bakal menghantui. Kekayaan yang didapat pun akan sirna dalam sekejap, seperti saat dirinya menjadi kaya dengan cepat. Bahayanya dari ritual ataupun menuntut ilmu hitam menggunakan kain kafan ini biasanya di jangka panjangnya. Pasti mereka ada apes ataupun permintaan seperti nyawa. Bahkan ada juga yang membuat si pengguna ritual kain kafan ini menjadi gila dan dibayang-bayangi oleh energi yang negatif yang ada di kain kafan tersebut. Melakukan sihir atau ilmu hitam merupakan praktik yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Dalam pelaksanaannya, banyak benda-benda di sekitar yang konon bisa dijadikan sebagai wadah penampung kekuatan spiritual itu. Kepercayaan yang sudah ada sejak lama ini pun diyakini hadir dalam bentuk sebuah jimat. Dipercaya jimat dapat membuat sang pemiliknya terhindar dari segala mara bahaya, kesialan, wabah penyakit, dan juga kutukan. Salah satu jimat yang paling dikenal tentu saja bulu perindu. Benda yang diyakini sebagai warisan leluhur ini seringkali digunakan untuk menarik hati orang yang disukai. Konon kabarnya, jimat ini mampu membuat target menjadi tergila-gila kepadanya. Proses penggunaan bulu perindu ini pun cukup mudah, yaitu dengan hanya meniupkan ujungnya saja sembari membayangkan sosok orang yang dicintai. Dalam waktu singkat, sosok yang menjadi targetnya itu pun akan jatuh hati seketika. Bulu perindu ini adalah sebuah media yang digunakan banyak praktisi atau orang di luar sana sebagai media pelet pengasihan dan bahkan bisa digunakan untuk pelaris. Nah, bulu perindu ini sendiri ada beberapa macam yang dari dalam bulu, di dalam bambu,
itu di tengah-tengah biasanya, dan ada juga bulu perindu yang dari sarang burung elang, dan ada juga bulu perindu yang memang berasalnya dari rumput yang sering dinamakan rumput jurik, rumput bujang, dan rumput merakan. Nah, biasanya bulu perindu ini tersebar banyak tumbuh di daerah Asia, Afrika, bahkan Pasifik. Banyak orang meyakini bahwa jimat yang memiliki kemampuan supranatural ini berasal dari sarang burung elang hitam. Keyakinan ini rupanya berdasar dari kisah mitologi Jawa kuno yang menyebut induk burung elang hitam adalah jelmaan dari Dewi Kasih Sayang. Nah, bulu perindu ini biasanya yang digunakan oleh praktisi sebagai untuk pemikat lawan jenis ataupun untuk pelaris, atau bisa dibilang juga untuk pelet. Itu biasanya bulu perindu yang memang dipilih dari sarang burung elang, dan memang bulu perindu yang bertuah. Jadi bukan sembarangan bulu perindu atau bulu perindu yang dijual di pasaran banyak. Kalau untuk bulu perindu ini sendiri bisa digunakan juga untuk jimat keberuntungan, tetapi kita melihat lagi tuahnya dari mana dan asalnya dari mana. Banyak juga di luaran sana yang menjual rumput bulu perindu ini yang memang tidak ada kodamnya. Nah, jadi ada pakem tertentu di daerah Kalimantan itu yang mempercayai bulu perindu itu bisa bertuah kalau didapatkan dari sarang burung elang. Jadi itu biasa kita ambil dan belum tentu itu ada rumput jurik ataupun rumput bujang di dalamnya. Jadi yang sarang burung elang yang digunakan itu adalah yang sarang burung terbuat dari rumput bujang. Itu yang dianggap bisa mendatangkan sebuah khasiat ataupun sebuah energi yang bisa digunakan untuk pelet ataupun pemikat lawan jenis. Bulu perindu dari aliran putih digadang-gadang memiliki daya tarik pengasihan yang sangat kuat dalam memikat lawan jenis. Menurut kepercayaan kejawen, tidak ada efek samping saat menggunakan bulu perindu karena energinya merasuk ke dalam sukma dan alam bawah sadar seseorang yang diinginkan. Bahkan, bulu perindu bisa membuat pemiliknya terlihat berkarisma sehingga orang lain pun akan menghormatinya. Tak hanya itu saja, ada yang percaya jika jimat ini dapat digunakan untuk berdagang hingga menolak bala. Namun ada beberapa efek negatif yang mungkin terjadi jika bulu perindu ini didapatkan dari paranormal ilmu hitam. Dalam ritualnya, bulu perindu dengan energi hitam yang menggunakan bantuan makhluk gaib yang tak kasat mata. Bahaya dari bulu perindu ini sendiri biasanya itu yang disalahgunakan. Jadi bulu perindu yang disalahgunakan ataupun yang bertuah dan itu disalahgunakan oleh oknum tertentu, itu bisa berdampak negatif kepada si pemegang bulu perindu tersebut. Tak bisa dipungkiri, ilmu hitam seperti santet dan lain sebagainya masih banyak ditemui di zaman yang sudah canggih seperti saat ini. Namun menurut beberapa praktisi spiritual, pada awalnya ilmu santet ini justru merupakan ilmu dari aliran putih. Setelah yang satu ini, tetap di Misteri Dunia. Ilmu hitam seperti santet dan lain sebagainya masih ditemui di zaman yang sudah canggih seperti ini. Santet bahkan digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudoscience, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktik yang diklaim ilmiah namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Bahkan menurut beberapa praktisi spiritual, santet sebenarnya merupakan ilmu putih. Tetapi karena ada orang pintar yang mempelajari dan memodifikasinya untuk tujuan tertentu, maka ia berubah menjadi ilmu hitam. Benda-benda seperti tanah, kuburan, dan kain kafan sampai dengan bulu perindu akan terlihat biasa saja jika tidak ada balutan hal metafisik di dalamnya. Namun sayangnya, benda-benda tersebut kadang disalahgunakan dan menjadi media perantara manusia untuk membuat perjanjian dengan jin dan setan.
Apapun bentuknya, segala macam praktik pesugihan sudah barang tentu dilarang oleh agama. Bukan hanya dapat merugikan orang lain saja, nyawa sang pelaku pun akan menjadi taruhannya. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun banyak juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia, sampai jumpa di episode selanjutnya.